Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan proyek mandiri pemrograman berbasis objek saya, yaitu game ular klasik. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syafila Fitri Faradila dengan NIM 250512041176. Saya dari kelas TIF 25, saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan konsep yang saya gunakan pada pembuatan game ini, juga menjelaskan sedikit kode pemrogramannya. Konsep yang saya gunakan sendiri mengambil inspirasi dari game ular ikonik yang ada di HP jadul Nokia. Lalu, pada game ini saya mengimplementasikan mode arcade atau endless survival mode, yakni permainan ular ini dikembangkan tanpa batasan kondisi menang atau win condition yang mutlak. Jadi, objektif utamanya dialihkan pada daya tahan pemain, di mana mereka ditantang secara berkelanjutan untuk bertahan hidup dan melampaui skor tertinggi atau high score-nya. Selanjutnya, kita akan menampilkan gameplaynya. Nah, pada tampilan awal ini ada judul gamenya, yaitu game ular, kemudian ada rekor tertingginya yang sudah dimainkan oleh pemain-pemain sebelumnya, kemudian ada keterangan tekan spasi untuk mulai ataupun tekan ESC untuk keluar. Kemudian kita tekan spasi. Nah, kita coba lagi. Nah, jadi sistem pergerakan ular ini berbasis grid. Jadi jika ular menabrak dinding atau badannya sendiri, pemain akan masuk ke layar game over. Di game over ini menampilkan skor yang kamu dapatkan, kemudian menampilkan rekor tertinggi, juga keterangan untuk tekan spasi untuk main lagi atau tekan ESC untuk keluar. Kemudian kita lanjut ke penjelasan kode pemrogramannya. Pada baris-baris awal ini, saya mendefinisikan cetak biru menggunakan kelas, yaitu kelas ular dan juga ini kelas ular dan juga kelas makanan. Lalu kemudian di dalam fungsi init atau konstruktor yang ini, pada kelas ular ini saya menetapkan atribut dasar, yaitu titik koordinat di tengah layar agar ular selalu mulai di tengah. Tetapi kelas ini baru benar-benar hidup menjadi sebuah objek di dalam kelas game, tepatnya pada kode ini save.ular sama dengan ular ini. Di sana saya melakukan instansiasi objek, yakni baru objek di dalam objek dari kelas ular ini baru akan hidup di sini menjadi sebuah objek. Kemudian untuk memenuhi kriteria inheritance, saya membuat kelas makanan emas. Makanan tadi pada play game terlihat bahwa makanan ularnya tidak hanya satu warna saja, tidak hanya warna merah saja, tetapi juga ada yang berwarna kuning atau emas. Jadi saya membuat kelas makanan emas dengan parameter turunan dari makanan. Jadi makanan tersebut kita asumsikan sebagai apel ya. Apel emas ini mewarisi seluruh kemampuan dari kelas makanan biasa, termasuk fungsi respawn. Yang ini fungsi respawn. Jadi untuk muncul secara acak di dalam grid tadi. Kemudian tetapi saya menggunakan metode override, yakni menimpa atribut di dalam ini fungsi init atau konstruktornya. Di dalam konstruktornya saya mengubah atributnya,
yang self.color yang di kelas makanan biasa adalah red menjadi gold, di makanan emasnya menjadi gold, lalu self point di makanan biasa 1, di self makanan emas adalah 5. Selanjutnya, juga saya mengatur sistem agar apel ini hanya memiliki peluang muncul 20% sehingga pemain tidak hanya bermain secara mekanik tetapi juga membutuhkan luck atau keberuntungan. Nah, untuk mengatur kelangkaan apel emas ini saya menggunakan modul random randin, yakni di dalam kelas game ini. Jadi program akan mengacak angka 1 sampai 100 setiap kali makanan baru dibuat. Saya mengatur kondisi if angka lebih kecil sama dengan 20 yang menggunakan sistem probabilitas. Jadi setiap kali ular berhasil makan apel, fungsi ini akan dipanggil. Kemudian sistem akan melakukan undian dengan mengacak angka dari 1 sampai 100. Nah, jika angka undian yang muncul yakni angka 1 sampai 20, maka objek yang muncul akan makanan emas. Sebaliknya, jika angka undian yang muncul adalah dimulai dari 21 hingga 100, maka objek yang muncul akan makanan biasa. Selanjutnya ada kelas game. Nah, pada kelas game ini bertindak sebagai controller yang membungkus semua objek dan memuat gambar background. Jadi di sini saya menggunakan background yang saya siapkan sendiri karena latarnya dirasa terlalu polos jika tidak menggunakan background. Kemudian di dalam kelas game ini saya membuat metode load high score ini load high score dan juga save high score. Jadi dia menyimpan skor tertinggi dari para pemain. Kemudian saya juga mengimplementasikan sistem file input output menggunakan fungsi open, read, dan write. Lalu saat ular mati dan skor saat ini lebih tinggi dari rekor, program akan membuka operasi file input output dengan perintah open self.file_record yang ini. Selanjutnya, program akan menuliskan angka skor tersebut ke dalam sebuah file bernama highscore.txt ini secara permanen. Jadi, file ini otomatis muncul di dalam komputer kita. Jadi, sehingga state record tertinggi pemain tidak akan pernah hilang meskipun aplikasi game ini di-close. Kemudian, selanjutnya, semua objek dan logika tadi dieksekusi di dalam fungsi run, yaitu yang ini dalam fungsi run. Nah, fungsi ini berisi while running yang ini yang berjalan sebanyak 8 fps atau frame per second menggunakan clock.tick menggunakan self.clock.tick fps. Jadi setiap detiknya loop ini melakukan 3 proses utama, yaitu membaca input keyboard dari pemain, menjalankan metode objek seperti self.ular.move, kemudian juga self.ular.check collision, yakni mengecek tabrakan tubuh atau tabrakan dinding, dan juga terakhir menggambar ulang semua posisi terbaru ke layar menggunakan pygame_display_update. Jadi proses ini terus berputar sampai ular menabrak dan looping dihentikan. Selanjutnya, importnya sendiri saya menggunakan Pygame, Random, SIS, dan OS. OS ini untuk menyimpan highscore txt-nya tadi. Kemudian FPS-nya saya menggunakan 8. Ukuran layarnya saya menggunakan 800 dan 600. Cell size-nya ada 40. Warna-warna yang saya gunakan ada white, green, dark green, kemudian red, gold, black, dan blue. Mungkin itu tadi
itu tadi presentasi konsep game dan juga sedikit penjelasan kode pemrograman yang saya tangkap, yang saya pahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan harap maklum. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.